Heboh per hari ini, anggota-anggota DPR ini dipecat dari jabatannya. Mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbah, dan yang lainnya dipecat massal. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton bersama. Siaran pers DPP Partai Nasdem. Mencermati dinamika masyarakat yang sedang berkembang saat ini, Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Haji Surya Paloh, dengan ini menegaskan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. 2. Bahwa perjuangan Partai Nasdem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. 4. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan, terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Demikian siaran pers ini diperbuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat, khususnya para anggota Partai Nasdem. Nah, ini ya pernyataan resmi dari Nasdem mengenai penonaktifan dari Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah. Orang yang selama ini sok nantangin rakyat, terutama nih Ahmad Sahroni yang mengatakan rakyat itu sebagai orang tertolol sedunia. Cermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. 5. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini juga keluar pernyataan resmi dari Partai Amanat Nasional yang memecat Uya Kuya dan Eko Patrio dari jabatan mereka sebagai anggota DPR RI. Waduh. Gimana nih teman-teman? Menurut kalian nasib daripada orang-orang ini? Ada dua dari PAN yang sama-sama juga latar belakangnya dari dunia hiburan tanah air atau artis. Eko Patrio dan Uya Kuya dipecat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami akan mengumumkan keputusan DPP Partai Golkar berkaitan dengan situasi saat ini. Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan berdasarkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. DPP Partai Golkar menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini. Di sisi lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar.
Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025. Nah, ini muncul juga dari Partai Golkar, DPP Golkar angkat bicara, tegasnya menonaktifkan kadernya yang bernama Adis Kadir dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Gimana nih dengan partai-partai yang lain? Ini ada 3 sekarang. Ada Golkar, ada Nasdem, ada PAN yang dengan tegas memecat ini kader-kadernya yang bermasalah, yang duduk di Senayan mewakili rakyat. Lalu gimana dengan PDIP misalnya, dengan Gerindra misalnya, atau partai-partai yang lain yang memiliki kader-kadernya yang bermasalah? Maksudnya disampaikan bahwa live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live, dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama. Jadi kalau kondisi berlangsung baik, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi fitur live TikTok. Dan pada saat ini negara juga kita memahami bahwa ada UMKM yang terdampak untuk perjualan secara live, tapi mudah-mudahan tetap bisa melakukan e-commerce meskipun tanpa live. Dan sekali lagi kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kondisi ini baik sehingga fitur live dari TikTok bisa kembali. Nah, ini ada juga nih teman-teman, klarifikasi dari Menkom Diki yang mengatakan ini kan heboh ini. Fitur live di TikTok itu dimatikan. Dan dari klarifikasi Bu Menteri ini tadi, bukan atas permintaan dari pemerintah atau bukan perintah dari pemerintah untuk menonaktifkan fitur live di TikTok itu, melainkan atas inisiatif TikTok itu sendiri. Adakah kalian yang ingin berkomentar mengenai hal ini, teman-teman? Ini heboh banget keluhan masyarakat, netizen, warganet mengenai hal ini. Padahal banyak loh yang membutuhkan fitur live ini untuk jualan. Dampaknya tentu sangat luas banget. Yang rugi adalah pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan fitur live di aplikasi ini. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian mengenai hal ini, terutama penonaktifan beberapa anggota DPR RI tadi. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.